Halo Romo, frater, suster, brother, dan teman-teman yang terkasih berkah dalam. Bagaimana nih kabar semuanya? Semoga luar biasa ya. Apalagi kita masih menjalani masa Paskah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pendidikan. Nah, untuk memahami topik pembahasan kita kali ini, kita akan menggunakan pemikiran dari dua tokoh terkenal, yakni Swami Vivekananda atau yang biasa dikenal dengan sebutan Vivekananda, tokoh asal India, dan Confucius. Penasaran? Yuk kita belajar bersama. Tokoh pertama, Swami Vivekananda. Vivekananda dikenal sebagai tokoh pemimpin spiritual yang memiliki pengaruh besar dari ajaran Vedanta dan Yoga. Ia juga merupakan seorang Swami Hindu pertama yang datang ke Barat untuk mengenalkan Hindu, Vedanta, dan Yoga pada World Parliament of Religions sehubungan dengan diadakannya World's Fair di Chicago pada tahun 1893. Pada kesempatan tersebut, namanya mulai melambung dan dikenal luas di seluruh Chicago, kemudian di seluruh Amerika. Vivekananda telah melakukan khotbah-khotbah atau ceramah yang baik di muka umum, khususnya untuk menyebarkan Vedanta dan Yoga di Amerika, Eropa, dan di Inggris. Vivekananda terlahir dengan nama Narendra Nath Datta pada tanggal 12 Januari 1863 di Kalkuta. Pemikiran dan kepribadian dari Vivekananda banyak dipengaruhi oleh orang tuanya, di mana pemikiran rasional yang dimiliki oleh Vivekananda itu diwariskannya melalui ayahnya, dan perihal ketaatan pada agama diwariskan dari ibunya. Vivekananda belajar kekuatan pengendalian diri dari ibunya juga. Salah satu perkataan ibunya yang paling mengesan baginya ialah, "Tetaplah murni sepanjang hidupmu, peliharalah kehormatanmu sendiri, dan jangan pernah melanggar kehormatan orang lain. Tetaplah tenang, namun jika diperlukan, berkeras hatilah." Nah, dari situlah Vivekananda mulai pendidikannya di rumah. Kemudian ia juga bergabung dengan lembaga metropolitan Ishwar Chandra Vidyasagar pada tahun 1871 dan belajar di sana hingga tahun 1877. Dan kemudian Vivekananda melanjutkan pendidikannya di Raipur saat ayahnya harus pindah ke Raipur. 2 tahun setelahnya ia kembali ke Kalkuta. Perihal pendidikan, Vivekananda berpendapat bahwa pendidikan bukan hanya sekadar pengumpulan informasi, melainkan juga sesuatu yang lebih bermakna. Ia merasa pendidikan harus menjadi manusia, memberikan hidup dan membangun karakter dari manusia itu sendiri. Baginya, pendidikan ialah asimilasi ide-ide mulia. Dengan tegas ia mengatakan bahwa jika anak laki-laki dan perempuan muda didorong dan tidak perlu dikritik setiap saat, mereka pasti akan meningkat dalam waktu. Dalam hal ini, ada 5 poin penting yang ditekankan oleh Vivekananda. Yang pertama, pendidikan adalah perwujudan dari kesempurnaan yang sudah ada pada manusia. Kemudian, arti pendidikan yang kedua ialah pelatihan di mana arus dan ekspresi keinginan dikendalikan dan menjadi berbuah. Yang ketiga, pendidikan dapat digambarkan sebagai pengembangan fakultas, bukan akumulasi kata-kata saja, atau bahkan sebagai individu untuk efisien dan akan kebenaran. Dan keempat, pendidikan yang sejati menurut Vivekananda ialah pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk berdiri di atas kakinya sendiri, artinya mandiri. Dan yang kelima, jika Anda telah mengasimilasi 5 ide
dan menjadikannya sebagai hidup dan karakter Anda memiliki lebih banyak pendidikan daripada siapapun yang telah memiliki perpustakaan pribadi. Jadi dalam hal ini, filosofi pendidikan menurut Swami Vivekananda ialah sintesis yang harmonis antara cita-cita India kuno dan kepercayaan Barat modern, dan tidak hanya menekankan pada perkembangan fisik, mental, moral, spiritual, dan kejujuran anak, melainkan juga menganjurkan pendidikan wanita serta pendidikan massa. Jadi, pendidikan wanita dan pendidikan seluruh banyak orang itu sangat ditekankan oleh Vivekananda, khususnya dalam hal karakteristik. Hal itu menjadi penting dari filsafat pendidikan Swami Vivekananda, di mana karakteristik filsafat pendidikan menurut Swami Vivekananda ialah idealisme, naturalisme, dan pragmatisme. Tokoh kedua, Konfusius. Konfusius lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di sebuah negara kecil yang bernama Lu. Negara itu sendiri terletak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Shantung di Cina bagian timur. Dalam sejarah Cina, Konfusius dikenal sebagai pemikir besar dan seorang pendidik. Pada masa hidupnya, negara Cina sedang mengalami kekacauan. Berbagai penyimpangan dilakukan oleh pemerintah, disintegrasi negara, pemberontakan, dan bahkan terjadi begitu banyak kejahatan, dan banyak juga orang yang hidup tanpa aturan yang jelas. Kondisi seperti itulah yang terjadi di Cina. Dengan situasi yang terjadi seperti itu, Konfusius menghasilkan banyak gagasan pemikiran sebagai tanggapan atas permasalahan sosial yang terjadi di negaranya. Meskipun gagasan yang diutarakannya tidak mendapatkan perhatian pada masa hidupnya, dan bahkan pada masa kekuasaan dinasti Qin, ajaran Konfusius justru mengalami penindasan. Tetapi hasil pemikiran Konfusius telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Cina. Etika dan moral mewarnai pemikiran-pemikirannya, termasuk juga pemikirannya mengenai pendidikan. Dalam mengajar, Konfusius memiliki harapan agar para muridnya dapat memainkan peran yang dinamis untuk merombak pemerintahan dimanapun mereka terlibat di dalamnya, dan membuatnya agar memenuhi kebutuhan rakyat. Maka dari itu, para murid tidak hanya sekedar diberi latihan dalam teknik-teknik yang biasa, melainkan harus mengembangkan setinggi mungkin prakarsa, kecerdasan, dan watak mereka. Hal yang lebih penting ialah Konfusius menginginkan muridnya menjadi manusia utuh yang berguna bagi negara serta masyarakat. Manusia utuh di sini diberikan tanda kutip oleh Konfusius. Artinya ialah Konfusius menekankan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Jadi Konfusius ingin para muridnya itu menjadi manusia yang utuh, itu ialah mereka memiliki nilai moral, sehingga kedepannya ketika menjadi pegawai negara dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Begitu teman-teman, semoga dalam video ini kita dapat belajar bersama dan dapat memahami makna dari pendidikan itu sendiri. Semoga melalui video ini kita dapat sungguh belajar dan memaknai pendidikan itu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, berkah dalam.